Kalau bapa ibu ingin dihargai Allah, hargailah orang yang tidak dihargai oleh manusia. Hargailah orang yang tidak pernah diperhatiin oleh manusia. Jangan menghargai orang yang sudah dihargai oleh semua manusia. Maksud saya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Umur kita, sehat kita, keluarga kita, ilmu kita, semuanya milik Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jangan sekali-kali ada di antara kita yang merasa diri lebih baik daripada yang lain. Jangan sekali-kali di antara kita yang merasa diri lebih berilmu daripada yang lain. Jangan sekali-kali kita merasa diri di sisi Allah lebih baik daripada yang lain. Bisa seorang tukang sampah di jalan, sabuk jalan, tidak ada yang pernah diperhatikan, tidak dinilai sama manusia. Banyak lewatin melihat seorang tua sudah capek mensabuk jalan, atau seorang wanita, kita hanya lewatin saja. Kira-kira pernah di antara kita yang begitu melihat seorang yang nampaknya miskin dan susah, dia dari subuh sudah mulai bekerja membersihkan jalan kita supaya kita berjalan dengan nyaman sesuai kemampuannya. Apakah kita pernah berhenti membagikan sarapan pagi sambil membagikan kesenyuman supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kita orang yang berharga? Kalau bapa ibu ingin dihargai Allah, hargailah orang yang tidak dihargai oleh manusia. Hargailah orang yang tidak pernah diperhatiin oleh manusia. Jangan menghargai orang yang sudah dihargai oleh semua manusia. Maksud saya, bukan kita kelewatan sama orang yang dihargai manusia, tidak. Tapi kenapa kita sudah membiasakan diri menghormati seorang pejabat, menghormati seorang ketua, menghormati seorang kepala, tapi ada seorang yang tidak pernah diperhatiin. Di antara mereka, saya yakin semacam tukang sapu itu yang di jalan. Apakah kita sekali aja saya minta, pas anda lewatin jalan, lihat seorang, berhenti, stop. Assalamualaikum, gimana pagi hari ini? Bagikan kesenyuman, lihat aja muka ini aja, kasihan. Ketemu satu orang, gimana Pak pagi hari ini? Biasa saja, biasa. Saya langsung kasih bungkus makanan buat sarapan pagi, dia kaget. Dia bilang, saya lebih 18 tahun bersihin jalan di Jakarta, tidak pernah ada orang berhenti untuk salaman sama saya, apalagi mau kasih makanan. Subhanallah,
Lebih dari 85% orang Islam di Jakarta. Orang Islam yang bagaimana? Kalau anda ingin dihargai Allah, hargailah orang yang tidak ada nilai di pandangan manusia. Kalau kita menghargai seorang pejabat, pasti ada saja dalam hati kita, besok-besok bisa berguna lah, bisa minta tolong dia lah. Tapi kalau tukang sabu mau minta tolong apa? Tapi bisa orang ini seperti mereka ini, kalau dia angkat tangan memohon dan doa kepada Allah, barangkali bisa lebih terkabul doanya daripada kita. Terkabul. Sudah faham tujuan saya Bapak Ibu? Mulai hari ini tolong 2013 semuanya jadi lebih baik. Jangan anda berfikir perbuatan kebaikan hanya untuk anak yatim dan duafa miskin. Kita di Madinah, kami punya masjid. Sebagian besar jamaah sudah lihat masjid kami yang ada di kota Madinah. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, kira-kira 2 kilo lebih. Tapi kalau dari Masjid Nabawi, biasanya kita jemput jamaah dari hotel dekat Masjid Nabawi, mau ke rumah kita paling 5 menit. Kita di masjid kami di kota Madinah setiap tahun mengadakan buka puasa. Dan termasuk salah satu masjid di kota Madinah selain Masjid Nabawi yang buka puasa di masjid itu untuk setiap acara puasa. Hari Arafah, Isnin Kamis, bertanahan bulan 13, 14, 15, Ayyamul Bir. Kemudian bulan Muharram, 10 hari Dhul Hijjah, di luar itu bulan Ramadan. Sampai masjid kami alhamdulillah dikenal sama semua orang miskin yang ada di kota Madinah. 80% yang datang makan dan buka puasa di masjid kami tukang sapu, tukang bersih di jalan. Habis salat maghrib, habis buka puasa dan habis salat maghrib, mereka pulang masing-masing bawa bungkus nasi pulang. Subhanallah, itulah perjuangan ayah saya. Dan sejak kita kecil di masjid itu hampir lebih dari 30 tahun. Dan ayah saya sejak kita kecil tak pernah ada istilah panitia dari luar. Panitia anaknya. Lumayan anaknya 12. Jadi masing-masing ada tugas. Enti buka masjid. Enti siapin makanannya. Enti azan. Enti ikamat. Enti jemput dan layani tamu. Semua masing punya tugas. Sejak kecil kita seperti itu. Alhamdulillah dalam perjuangan orang tua kami bisa terwujud. Walaupun orang tua kami belum hafal Quran waktu itu, alhamdulillah terwujud antara anaknya yang 12 itu 10 menghafal Al-Quran.